Sekarang pemicu ketiga ini CLA ya. Jadi yang pertama kita langsung aja ke karakternya itu Doni ya. Doni ini kan latihan renang, disuruh tahan napas ya, disuruh nahan napas. Nah, oke, langsung aja. Mekanismenya adalah nahan napas tuh dia tuh ada input dari higher brain cortex ya, terus dia ke batang otak ke yang namanya ke pons itu dia ke PRG ya, dan ada juga ke medula oblongata. Ini tuh dorsal root ganglion. Jadi nanti si PRG ini bakal menginhibisi dorsal root ganglion dan dia tuh akan ini melakukan tarik napas sih, kontraksi pada diafragma dan intercostalis eksterna, lalu ditahan ya. Jadi seperti itu. Ini kenapa ada oke. Nah, itu dia bisa ditahan napasnya seperti itu, lalu disuruh tahan napas selama 1 menit. Selama 1 menit di sel-sel tubuh tetap melakukan respirasi ya, karena tidak bisa buang napas ya, ekspirasi dong, karena dia tidak bisa membuang napas, sehingga ini kan sel-sel tubuh tetap melakukan ekspirasi kan, artinya dia menghasilkan menghasilkan karbon dioksida panas, heat dan juga ada ATP kan ya. Nah, karena dia tidak bisa ekspirasi sehingga menyebabkan PCO2 darahnya itu naik. PCO2 darah yang naik ini bakal dideteksi kalau di darah ya. Sebentar, ada 2 nih. Nembus BBB, blood brain barrier ya, karbon dioksidanya, dan yang di darah. Yang di darah dia bakal dideteksi PCO2 darah sama PO2-nya turun ya, hipoksia kan dia. Selain peningkatan karbon dioksida, oksigennya nggak dapet, sehingga di darah itu kita gimana ya tulisannya. Nah, gini aja. Di darah itu nanti si penurunan karbon dioksida itu bakal dideteksi sama si kemoreseptor perifer, yaitu yang ada di arcus aorta dan sinus karotid. Nah, dia bakal ngirimnya sama ke medula oblongata. Nah, terus nanti PCO2 darah, PO2 turun, nembus blood brain barrier. Terus nanti ada yang kayak gini nih. Reaksi kan, CO2-nya bakal bereaksi, ini lokasinya di CSF ya. Gimana ya? Di CSF itu terjadi seperti ini. CO2-nya itu bereaksi dengan air ya. Astaga. Menjadi asam bikarbonat, dan nanti dipecah lagi jadi HCO3- dan H+. Nah, H+-nya inilah yang akan dideteksi
reseptor sentral di mana? Di medula oblongata ya. Nah, nanti sinyal mereka berdua ini nanti bakal dikirimin kemana? Bakal memicu, kan medula oblongata bakal ngirim sinyal ke mana? Coba. Sorry. Kalau yang ini ya, kalau si arcus aorta itu lewat nervus 10. Kalau ini pakai nervus 9. Nanti mereka berdua ini ujungnya si kemoreseptor sentral juga bakal ngirim satu sinyal sama ke nucleus tractus solitarius. Ini di medula oblongata. Ya. Nanti nucleus tractus solitarius bakal ngirim sinyal ke PRG bakal ngirim sinyal ke DRG ya, dorsal root ganglion sih, dorsal respiratory group. Dia bakal kirim sinyal ke ini kedua. Ini ada nervus phrenicus dan ini nervus apa? Satu lagi intercostalis ya. Dia bakal ngirim ke apa? Diafragma kalau yang phrenicus, dan yang ini ke musculus intercostalis externa. Nah, akhirnya dia tuh bakal memicu kontraksi keduanya. Kontraksi ya, karena dia masih di dalam air, perasaan ini dirasakan sebagai sesak napas. Kontraksi. Nanti kalau misal dia kontraksi, paru-paru mengembang. Kalau udah nggak di air ya, paru-paru mengembang. Dan ini apa namanya, frekuensi napas naik. Bisa dibilang ini adalah respon hiperventilasi yang tujuannya adalah untuk wash out CO2, terus apa lagi, plus naikin PO2 ya gitu ya. Jadi ini jelasin dulu sebentar. Jadi kan si Doni ini kan dia kan ini ya, disuruh nahan napas tadi ya, mekanisme nahan napasnya seperti itu. Nah, jadi nanti pada saat dia nahan napas selama 1 menit, dia ini kan merupakan pemula ya, pemula belum banyak sering latihan gitu. Nah, pada saat selama 1 menit itu nanti sel-sel tubuhnya itu tetap melakukan respirasi yang menghasilkan karbon dioksida ya, yang menghasilkan karbon dioksida panas dan juga ATP. Nah, karbon dioksidanya yang jadi highlight. Kenapa karbon dioksidanya jadi highlight? Karena dia tidak bisa ekspirasi atau mengeluarkan napasnya itu, sehingga karbon dioksida yang ada di dalam darahnya itu tidak bisa difusi masuk ke alveolus dan tidak bisa ditukar dengan oksigen dari luar, sehingga PCO2-nya yang di dalam darah ini stuck di sini. Nah, peningkatan PCO2 dalam darah ini kan disebut hiperkapnia. Nah, selain itu juga karena dia tidak bisa ekspirasi maupun inspirasi, jadi udara luar tuh yang mengandung banyak oksigen itu tidak bisa masuk, sehingga jumlah tekanan parsial oksigen di sini di dalam darahnya dia juga menurun, yang kita sebut sebagai hipoksia ya. Nanti mereka tuh bakal dideteksi dua-duanya sama kemoreseptor, tapi ada 2 jenis kemoreseptor. Ini ada kemoreseptor perifer yang pertama, dan yang kedua adalah kemoreseptor sentral. Kalau kemoreseptor perifer itu dia itu mendeteksi apa? Dia mendeteksi hipoksia dan juga H+ ya. Jadi yang ini, yang apa, reaksi ini dia juga terjadi juga di darah, tidak hanya di cairan otak CSF ini ya, di darah juga terjadi itu ya. Ya nanti gimana pas, nah kalau yang si kemoreseptor perifernya ini dia ngedeteksi apa, jadi nanti si CO2 ini bakal nembus blood brain barrier. Pas di blood brain barrier itu kan dia kan ke cairan CSF ya, cerebrospinal fluid, yang isinya ada air juga kan. Nanti CO2 bereaksi dengan air dan menghasilkan ini asam bikarbonat ya. Asam bikarbonat ini nanti akan dipecah lagi menjadi karbonat dan juga ion bikarbonat dan juga ini apa, H+ ya. Nah, H+ ini kan nanti meningkat juga
peningkatan H+ inilah yang dideteksi sama kemoreseptor sentral. Jadi kesimpulannya kalau kemoreseptor perifer itu mendeteksi hipoksia dan juga H+, kalau yang di sini mendeteksi H+ doang gitu. Nah, kenapa cuma karbon dioksida di sini yang jadi penentu di di kemoreseptor sentral, karena cuma karbon dioksida ini dia tuh kan lipofilik, sehingga dia bisa langsung berdifusi masuk atau istilahnya nembus blood-brain barrier, sehingga dialah yang bisa menyebabkan penumpukan H+ karena asalnya H+ ya dari CO2 ini gitu. Nanti dideteksi kemoreseptor sentral di medula oblongata ya, di bagian ventralnya, dan nanti si arcus aorta dan sinus karotid ini kemoreseptor yang ada di sini dia tuh bakal mendeteksi juga mereka tuh peningkatan H+ dan juga hipoksia. Nanti sinyal yang dari periferi itu, kalau yang arcus aorta, dari arcus aorta bakal dikirim lewat nervus 10, nervus vagus ke atas ke medula oblongata, dan kalau yang dari sinus karotid itu nervus 9, glossopharyngeal. Nanti bakal dikirim, mereka berdua nih yang kemoreseptor sentral dan perifer bakal sama-sama ngirim ke sebuah nukleus yang namanya NTS, Nucleus Tractus Solitarius, yang ada di medula oblongata. Jadinya letaknya itu ada di belakang dorsal respiratory group. Nanti si NTS ini bakal ngirim sinyal ke PRG. PRG itu pons respiratory group. Ya, jadi di pons itu nanti dia ada respiratory group juga, yang mana si PRG ini fungsinya itu dia kayak buat menerima input gitu lah ya. Nah, nanti PRG ini bakal nyuruh si DRG. Sebenarnya ya kalau misal dari NTS juga bisa langsung ke DRG, cuman nanti biasanya PRG itu dapat input dulu, baru dia tuh kayak yang merintahin dorsal respiratory group buat ngirim sinyal eferen. Sinyal eferennya dikirim lewat nervus nervus phrenicus dan nervus intercostalis kemana, ke diafragma dan musculus intercostalis externa. Kenapa ke sini? Karena ini adalah otot-otot pernapasan ya. Jadi diafragma kan bentuknya gini ya. Kalau berkontraksi berarti dia semakin ke bawah ya, turun gitu, turun posisinya. Ini kan dada nih, berarti kan kalau misal dia turun posisinya kan berarti ruangan di sini jadi lebih besar, artinya paru-paru bisa ngembang lebih besar. Kalau paru-paru bisa ngembang lebih besar, ingat volume berbanding terbalik dengan tekanan ya. Jadi semakin besar volumenya, semakin besar dia ngembang, semakin sedikit semakin turun tekanan di dalamnya. Sehingga kita ingat ya, sifat tekanan tuh dari yang tinggi bergerak ke yang rendah, sehingga karena ini dia merendahkan diri nih, tekanan di dalamnya merendahkan diri karena paru-parunya mengembang, sehingga ini aliran udara luar bisa masuk dan kita bisa bernapas, bisa ngambil napas. Paru-paru mengembang. Nah, ini kan maksudnya itu kontraksi dan sesak napas ini karena dia tuh udah ngirim sinyal, udah nembak nih pakai neuron motorik ya, diafragma dan intercostalis eksternal udah ditembak-tembak ini neuron motorik, dan dia tuh disuruh kontraksi. Nah, padahal si Don ini masih di dalam air, sehingga disuruh kontraksi tapi nggak bisa ngambil napas ya, bikin dia tuh perasaannya kayak sesak napas gitu. Karena tubuh dia tuh tahu, otak dia tuh tahu ya, karena otak dia tuh tahu karbon dioksidanya udah terlalu banyak dan oksigennya itu udah dikit, jadi dia tuh bikin kontraksinya tuh paru-parunya ngembang cukup besar, ambil napasnya cukup banyak, dan frekuensi napasnya cepat atau kita sebut sebagai hiperventilasi, dengan tujuannya adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil banyak lagi oksigen dari dalam gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke si Rani ya. Rani ini udah jago dia ya, latihan renang juga nih. Dia udah setahun latihan. Bentar, di sini. Udah setahun latihan. Apa aja yang berubah sama si Rani ini? Kalau udah setahun latihan itu terjadi apa? Desensitasi ya. Desensitasi pada kemoreseptornya. Bukan kemoreseptor, desensitasi pada medula oblongata. Jadi di medula oblongata tuh dia punya reseptor yang buat ngedeteksi asam. Buat mendeteksi asam. Nah, pada saat dia tuh udah setahun intermittent bentar ya. Kayaknya jangan dibikin kayak gini aja. Terjadi
hiperkapnia secara intermittent. Nah, hasilnya adalah di tubuh dia itu ya terjadi desensitasi reseptor terjadi down regulation pada reseptor HAPS di kemoreseptor sentral, sehingga menyebabkan desensitasi terhadap kenaikan HAPS ya gitu. Jadi HAPS yang dibutuhkan untuk mengaktifasi itu tuh kemoreseptor sentral itu jadi harus lebih banyak karena apa sih, reseptornya tuh udah lebih dikit sehingga ya udah terjadi down regulation sehingga tidak terlalu merangsang dia buat ngambil napas gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu terjadi mammalian drive reflex. Dive reflex. Mekanismenya gimana? Ya, jadi air itu merangsang nervus kelima ya. Jadi pada wajah dia kan kena air pada saat dimasuk ke dalam air, sehingga air itu merangsang ke aktivasi nervus 5 ya, nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini nanti bakal kemana coba? Dia bakal ke batang otak dan aktivasi saraf parasimpatis. Kenapa kok yang diaktifasi saraf parasimpatis? Ya kita lihat di sini, dia bakal aktivasi nervus 10 ya. Nervus 10, nervus vagus itu bakal kemana aja? Dia bakal berikatan dengan apa coba? Arteriol. Dia bakal berikatan dengan arteriol, dan dia tuh bakal berikatan dengan satu lagi apa ya tadi? Kalau misalnya coba di arteriol terlebih dahulu, arteriol dia bakal berikatan dengan arteriol dan menyebabkan apa coba? Ini kan melepaskan asetilkolin ya. Ini arteriol ACH berikatan dengan reseptor muskarinik 3 yang menyebabkan vasokonstriksi. Arteriol ini pada ekstremitas. Kenapa ekstremitas? Gak cuma ekstremitas ya sebenarnya, dia tuh ke ini juga otot-otot, sehingga menyebabkan arteriol pengalihan darah ke ini arteriol di bagian vital, yaitu di otak dan jantung. Jadi untuk mempertahankan kadar oksigen dan jantungnya itu, kadar oksigen di otak dan jantungnya itu, dia harus dengan kadar oksigen yang sedikit, maka dia tuh tubuhnya tuh harus melakukan kayak adaptasi dengan cara dia tuh menyempitkan bagian-bagian yang gak terlalu dibutuhin, seperti otot ekstremitas ya, arterial di otot ekstremitas dan di bagian-bagian lainnya, sehingga yang tadinya disempitin tuh dia bisa mengirimkan ke bagian arterial yang lebih vital seperti otak dan jantung gitu ya. Mammalian drive reflex. Terus nervus vagus ke mana lagi? Ke jantung kah? Ya, ke jantung ya. Dia tuh ke jantung
jantung tuh menyebabkan apa? ACH berikatan dengan reseptor M2 sehingga menyebabkan apa? Detak jantung menurun ya. Sehingga dia tuh bisa apa? Menghemat apa? Menghemat oksigen. Selanjutnya, selain itu terjadi juga kalau nggak salah ya. Gimana ya, mammalian drive reflex udah, ACH jantung ACH berkaitan dengan reseptor M2 dan drive reflex dan regulation reseptor H+. Terjadi juga peningkatan apa? Elastisitas paru, sehingga dia tuh meningkatkan total lung capacity ya, dan total lung capacity naik dan vital bener nggak sih, vital capacity juga naik. Tadi nggak nyatet, jadi ada yang lupa. Terus habis itu apalagi, mitokondria ya, udah jelas mitokondria di otot-otot pernapasannya tuh meningkat. Mana lagi ya, nih sini deh. Jumlah mitokondria di otot-otot pernapasan meningkat sehingga penggunaan oksigen lebih efisien. Nah, terus ada lagi nih, selain itu di otot-otot pernapasan juga apa? Dia otot-otot pernapasannya itu lebih kuat berkontraksi. Sebenarnya dia bakal mempengaruhi ini sih, peningkatan elastisitas paru juga, cuma nggak apa-apa. Sehingga jumlah oksigen yang bisa dihirup meningkatkan, sehingga menyebabkan akumulasi PCO2 tuh menurun dan menyebabkan breaking point lebih lama. Nah, udah sih gitu doang. Kalau ada yang mau ditambahin silakan tambahin.